Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang sebenarnya sudah punya pasangan, tapi sikapnya kepadamu terasa berbeda? Dia selalu mencari alasan untuk dekat. Perhatian kecilnya terasa tulus, bahkan tatapannya seperti menyimpan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Dan yang mengejutkan, mungkin tanpa kamu sadari, dia sebenarnya sudah terjebak dalam cintamu. Lalu, apa saja alasan yang bisa membuat seseorang jatuh terlalu dalam, meski hatinya seharusnya dimiliki orang lain? Simak sampai akhir, karena beberapa tanda ini mungkin sedang terjadi di hidupmu sekarang. 1. Kamu membuatnya merasa hidup lagi. Dalam sebuah hubungan yang sudah berjalan lama, rasa cinta kadang berubah menjadi rutinitas. Hari-hari terasa sama, obrolan mulai itu-itu saja, dan hubungan berjalan seperti kebiasaan yang terus diulang. Tidak selalu ada pertengkaran besar, tapi perlahan muncul rasa bosan yang sulit dijelaskan. Seseorang bisa tetap tersenyum di depan pasangannya, namun di dalam hati merasa ada bagian dari dirinya yang mulai kosong. Lalu kamu hadir membawa suasana yang berbeda. Cara kamu berbicara, perhatianmu, candaan kecilmu, atau energi yang kamu bawa membuat dirinya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Dia mulai kembali bersemangat menjalani hari, lebih sering tersenyum, bahkan menunggu momen untuk bisa berbicara denganmu lagi. Yang membuatnya semakin sulit adalah karena perasaan itu terasa alami. Tidak dipaksa, tidak direncanakan, tapi tumbuh begitu saja. Kamu membuatnya merasa diperhatikan, diinginkan, dan dianggap spesial. Saat bersamamu, dia merasa hidupnya lebih berwarna dibanding sebelumnya. Dan tanpa sadar, kamu menjadi pelarian dari rasa jenuh yang selama ini dia pendam dalam hubungannya sendiri. Bukan karena dia membenci pasangannya, tetapi karena kehadiranmu membangunkan kembali perasaan yang sempat mati di dalam hatinya. 2. Dia merasa lebih dihargai saat bersamamu. Salah satu hal yang paling dibutuhkan seseorang dalam hubungan adalah perasaan dihargai. Namun seiring waktu, banyak hubungan berubah menjadi rutinitas. Perhatian yang dulu terasa spesial mulai dianggap biasa. Kata-kata manis mulai jarang terdengar. Bahkan kadang, seseorang merasa kehadirannya tidak lagi dianggap penting oleh pasangannya sendiri. Ketika kamu hadir dan memperlakukannya dengan tulus, hal itu bisa memberi dampak besar di hatinya. Kamu mungkin hanya mengingat hal kecil tentang dirinya, mendengarkan ceritanya dengan serius, atau memberi perhatian saat dia sedang lelah. Tapi, bagi seseorang yang sudah lama merasa diabaikan, perhatian kecil itu terasa sangat berarti. Dia mulai merasa dihargai lagi sebagai seseorang, bukan sekadar pasangan yang ada karena kebiasaan. Saat bersama kamu, dia merasa pendapatnya didengar, emosinya dipahami, dan keberadaannya dianggap penting. Perasaan inilah yang sering membuat seseorang perlahan terikat secara emosional. Dan ketika hati mulai merasa nyaman dihargai oleh orang lain, muncul kebingungan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, dia masih punya pasangan, tapi di sisi lain, ada kamu yang membuatnya merasa lebih hidup dan lebih berarti. 3. Hatinya sudah terlalu terikat padamu. Perasaan yang awalnya kecil bisa berubah menjadi ikatan yang sangat dalam jika terus dipelihara setiap hari. Semakin sering seseorang berbagi cerita denganmu, tertawa bersamamu, dan merasa nyaman di dekatmu, semakin besar kemungkinan hatinya mulai bergantung padamu secara emosional. Awalnya, mungkin dia hanya senang berbicara denganmu. Tapi lama-kelamaan, kamu menjadi bagian penting dari harinya. Dia mulai mencari keberadaanmu, menunggu pesanmu, dan merasa ada yang kurang saat kalian tidak berkomunikasi. Bahkan tanpa sadar, suasana hatinya mulai dipengaruhi oleh dirimu. Saat seseorang sudah berada di tahap ini, perasaannya biasanya jauh lebih dalam dari sekadar kagum biasa. Dia mulai sulit mengendalikan hati dan pikirannya sendiri. Meski masih memiliki pasangan, sebagian perasaannya perlahan sudah terikat padamu. Dan yang paling sulit adalah ketika dia sadar bahwa dirinya tidak bisa begitu saja melupakanmu. Karena semakin ia mencoba menjauh, semakin besar rasa kehilangan yang ia rasakan. Pada titik itu, dia bukan hanya menyukaimu, tapi sudah benar-benar terjebak dalam perasaan yang sulit dilepaskan. 4. Dia diam-diam membandingkan pasangannya.
Denganmu, saat seseorang mulai memiliki perasaan pada orang lain, hal pertama yang sering terjadi adalah munculnya perbandingan tanpa sadar. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berbeda antara kamu dan pasangannya. Cara kamu mendengarkan, cara kamu peduli, atau bagaimana kamu memperlakukannya bisa membuatmu terlihat lebih istimewa di matanya. Awalnya, dia mungkin mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi, semakin sering berinteraksi denganmu, semakin banyak hal yang membuatnya berpikir. Dia mulai menyadari bahwa perhatian yang kamu berikan terasa lebih tulus. Obrolan denganmu terasa lebih nyaman. Bahkan hal kecil, seperti pesan singkat atau sapaan sederhana, bisa membuat hatinya lebih tenang dibanding perhatian yang ia dapat dari pasangannya sendiri. Yang berbahaya adalah ketika perbandingan itu mulai memengaruhi perasaannya setiap hari. Dia mulai kecewa pada pasangannya karena merasa tidak dipahami seperti saat bersama kamu. Hal-hal yang dulu biasa saja dalam hubungannya kini terasa kurang. Dan perlahan hatinya mulai bergerak ke arah yang tidak pernah ia rencanakan. Kadang seseorang tidak jatuh cinta karena mencari yang lebih sempurna, tapi karena bertemu seseorang yang mampu memberinya perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. 5. Ada perasaan yang datang di waktu yang salah. Tidak semua cinta datang dalam keadaan yang tepat. Kadang seseorang bertemu dengan orang yang mampu membuat hatinya nyaman, justru saat dirinya sudah memiliki pasangan. Dan itulah yang membuat semuanya menjadi rumit. Di awal, dia mungkin hanya menganggapmu sebagai teman biasa. Tidak ada niat untuk memiliki perasaan lebih. Tapi, semakin sering bersama, semakin banyak perhatian dan kenyamanan yang hadir, hatinya mulai berubah perlahan. Dia mulai memikirkanmu lebih sering, merasa senang saat dekat denganmu, dan merasa kehilangan saat komunikasi kalian menjauh. Yang membuatnya tersiksa adalah karena dia sadar perasaan itu seharusnya tidak terjadi. Dia mungkin mencoba menjaga jarak, menahan diri, atau meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat rasa itu tumbuh di dalam hati. Kadang cinta memang tidak memilih waktu yang benar. Dan ketika seseorang bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang salah, yang muncul bukan hanya kebahagiaan, tapi juga kebingungan dan rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. 6. Kamu memberinya rasa nyaman yang sudah lama hilang. Tidak semua hubungan yang terlihat baik dari luar benar-benar membuat seseorang merasa bahagia di dalamnya. Ada orang yang tetap bertahan bersama pasangannya karena sudah terlalu lama bersama, karena kebiasaan, atau karena tidak ingin menghancurkan hubungan yang sudah dibangun. Tapi di balik itu semua, hatinya perlahan merasa sepi. Komunikasi mulai hambar, perhatian terasa biasa saja, dan kehangatan yang dulu ada perlahan menghilang. Lalu kamu hadir di hidupnya dengan cara yang sederhana. Mungkin hanya lewat obrolan kecil, perhatian ringan, atau caramu mendengarkan tanpa menghakimi. Tapi justru hal-hal kecil itulah yang membuatnya merasa nyaman lagi. Saat berbicara denganmu, dia merasa tenang. Saat bersamamu, dia merasa dirinya dihargai. Bahkan kadang, dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura kuat. Dan dari rasa nyaman itu, muncul sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Dia mulai mencari alasan untuk menghubungimu, menunggu pesan darimu, bahkan merasa hari-harinya berbeda saat kamu tidak ada. Bukan karena dia berniat meninggalkan pasangannya sejak awal, tetapi karena hatinya menemukan kenyamanan yang sudah lama hilang. 7. Kedekatan emosional yang terlalu dalam. Banyak hubungan terlarang tidak dimulai dari rasa suka yang langsung besar. Semuanya sering berawal dari kedekatan emosional yang terus tumbuh sedikit demi sedikit. Awalnya hanya teman cerita, saling mendengarkan keluh kesah, berbagi masalah hidup, lalu mulai terbiasa hadir satu sama lain setiap hari. Semakin sering seseorang membuka isi hatinya kepada kamu, semakin besar kemungkinan dia merasa terikat secara emosional. Karena manusia cenderung jatuh hati kepada orang yang membuatnya merasa dimengerti. Saat dia merasa kamu selalu ada di saat dirinya lelah, sedih, atau kecewa, tanpa sadar kamu mulai menjadi tempat ternyaman untuk pulang. Yang berbahaya dari kedekatan emosional adalah perasaan itu tumbuh diam-diam. Tidak terlihat jelas di awal, tapi perlahan menjadi semakin dalam.
Dia mulai memikirkanmu lebih sering, merasa senang saat mendapat perhatian darimu, dan merasa kehilangan saat komunikasi mulai berkurang. Bahkan kadang, hubungan emosional bisa terasa lebih kuat daripada hubungan yang sudah lama dijalani. Karena bukan tentang siapa yang lebih dulu hadir, tapi siapa yang paling mampu menyentuh hati dan memahami perasaannya. Dan saat itulah, dia mulai merasa terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak terjadi. Jika kamu merasa isi video ini pernah terjadi di hidupmu, coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke orang terdekatmu. Karena di channel ini, kita akan terus membahas tentang cinta, perasaan tersembunyi, dan hal-hal yang sering sulit diungkapkan oleh hati. Sampai jumpa di video berikutnya.